Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan bahas materi tentang penentuan pH campuran larutan asam dan basa. Materi ini adalah materi kimia di kelas 11. Kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dapat memahami dengan sebaik-baiknya materi yang akan dijelaskan kali ini. Kita langsung masuk di pH campuran asam dan basa. Kalian sudah kenal larutan asam dan juga larutan basa. Apa ciri asam dan ciri basa kalian sudah tahu. Nah, ketika asam kita reaksikan dengan basa, hasilnya ini kan selalu garam dengan air. Ya, jadi untuk menentukan pH ketika larutan asam dan basa dicampurkan, itu nanti tahapannya kita ngikutin aturan seperti ini. Jadi kita tuliskan dulu asamnya apa, basanya apa, kita reaksikan dan dihasilkanlah adalah garam dan air. Ya, air sendiri dia punya rumus kimia adalah H2O. Cara penyelesaiannya itu nanti kita pakai MRS, mula-mula reaksi sisa. Ini perhitungan ini sudah kita pernah pelajari waktu di kelas 10 tentang reaksi pembatas ya. Oke, jadi ini nanti patokannya. Kemudian nanti kita tinggal lihat hasil akhirnya di sini nih di S ini kan sisa atau setimbang. Ya, inilah hasil akhirnya. Nanti kita lihat dari hasil akhir, kemudian nanti kita tentukan rumusnya pakai apa, tergantung dari hasil akhir yang diperoleh. Nah, ketika nanti hasil akhirnya semua habis, artinya pereaktan ini asam dan basanya sama-sama habis, nanti kita pakai rumus, yaitu rumus hidrolisis garam. Ya, kemudian ketika nanti di hasil akhirnya ini tersisanya asam yang bersifat kuat, berarti nanti kita akan mencari konsentrasi H+ dengan rumus yang asam kuat ya. Jadi konsentrasi H+ sama dengan Ma dikalikan sigma H+. Kemudian jika yang tersisa nanti di sini yaitu basanya kuat, kemudian berarti di sini kita akan mencari OH- karena basa itu cirinya ada OH- ya. Inilah rumus untuk mencari OH- basa untuk basa kuat. Tinggal Mb dikalikan dengan sigma OH- atau jumlah OH-nya. Kemudian lagi ketika nanti yang tersisa ternyata asam tapi sifat asamnya lemah, berarti nanti ini rumus yang dipakai adalah pH buffer asam. Oke. Yang terakhir ketika yang tersisa nanti adalah basa dan basa tersebut mempunyai sifat lemah, berarti nanti rumus yang dipakai adalah pH buffer basa. Seperti itu ya. Jadi di sini untuk hidrolisis garam, pH buffer asam dan pH buffer basa ini nanti akan kita pelajari setelah materi asam basa selesai. Jadi kita masih fokus di konsentrasi H+ dan juga konsentrasi OH- untuk asam kuat, basa kuat dulu. Ya, untuk hidrolisis garam nanti ketika nanti dia di sini ada asam sama basa, kalau dia sama-sama kuat berarti nanti dihasilkan pH-nya netral, yaitu pH sama dengan 7. Kemudian nanti ketika dia di sini ada asam kuat dan basa lemah, berarti nanti pH yang dihasilkan adalah kurang dari 7 karena sifatnya asam. Kalau basanya nanti yang kuat, asamnya yang lemah, berarti nanti dia dihasilkan pH basa atau pH lebih dari 7. Itu untuk hidrolisis garam. Ya, kita langsung masuk di contoh. Tentukan pH campuran berikut. Yang A, larutan 100 ml HBr 0,1 molar dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 m. Yang B ada larutan 50 ml HCl 0,4 m dengan 50 ml larutan CaOH 2 kali 0,4 m. Kita akan hitung pH campurannya. Kita hitung dulu untuk yang A. Nah, yang A ini nanti kita langkah pertama kita cari dulu molnya. Ya, kita cari dulu molnya HBr. Ini dia molnya HBr. Molnya HBr di sini kan diketahui volume sama konsentrasi atau molaritas. Berarti untuk mencari mol itu tinggal kita kalikan rumusnya, yaitu M kalikan dengan V. Karena rumus awalnya yaitu konsentrasi M sama dengan N per V. Ketika yang dicari adalah N-nya atau molnya, berarti tinggal kita kalikan N-nya dikalikan dengan V. M-nya berapa? M-nya adalah 0,1, V-nya adalah 100. Ya, kita kalikan dia di sini 0,1 dikalikan dengan 100. Hasilnya dia adalah 10. Tapi di sini satuannya adalah milimol, bukan satuan mol. Kenapa mili? Karena di sini volume yang kita pakai juga masih dalam satuan mililiter. Kalau ini sudah diubah ke dalam liter, berarti di sini nanti satuannya adalah mol. Ya,
ya. Kita tidak perlu ubah aja supaya perhitungan lebih gampang. Di sini jadi 10 milimol. Kemudian setelah mol HBr, kita akan mencari molnya NaOH dengan rumus yang sama, yaitu M kali V juga. M-nya dia ada 0,1, V-nya dia juga 100. Berarti tinggal kita masukkan seperti ini, dihasilkan pula hasil molnya adalah 10 milimol. Oke, setelah dapat mol masing-masingnya asam dan basa, kita langsung masukkan ke dalam persamaan reaksi ini. HBr kita reaksikan dulu dengan NaOH. Hasilnya adalah NaBr plus H2O. Ya, hasilnya seperti ini kita sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya. Jadi tinggal kita tuker ya. Sekarang yang tadinya H mengikat Br, sekarang H ini akan pindah mengikat OH. Jadi HOH terbentuklah H2O, kemudian Na di sini yang tadinya mengikat OH, sekarang dia akan mengikat Br. Tukeran tempatnya. Jadi Na-nya mengikat Br, terbentuklah NaBr. Oke, kemudian kita masukin data yang ada di sini nih. Di data ini kita anggap sebagai mula-mula, makanya nanti ditaruh di baris mula-mula. Oke, kita taruh mula-mula HBr, dia sebesar 10. Ini dia hasilnya ya. Kemudian NaOH-nya dia juga ada 10. Ini dia. Nah, untuk awal NaBrH2 ini kan sebagai produk nih. Karena di awal reaksi produk belum terbentuk, maka dia tidak ada, atau kita buat strip dulu. Nah, langkah selanjutnya ketika mula-mula sudah ditaruh, kita bagi dengan koefisien masing-masing. Jadi 10 kita bagi dengan 1 koefisien ini ya, hasilnya dia adalah 10. Ini pun juga 10 kita bagi dengan koefisien NaOH, karena dia koefisiennya 1, maka hasilnya juga 10. Karena hasilnya sama, berarti kan tidak ada yang lebih kecil nih. Kalau tidak ada yang lebih kecil, berarti dia dua-duanya habis. Ya, kalau dia hasilnya sama, berarti dua-duanya habis di sini. HBr-nya tidak ada, NaOH-nya pun juga tidak ada sisa. Seperti itu. Nah, mula-mula dia 10, kalau tidak ada sisa berarti yang bereaksi berapa? Pasti yang bereaksi semuanya 10. Sama NaOH juga begitu, 10 dikurang berapa yang hasilnya adalah 0. Berarti di sini pun juga dia 10. Nah, karena di sini 10, di sini 10 untuk koefisien 1, berarti ini kan juga koefisien 1 semua nih, NaBr dan H2O ya. Otomatis ini pun juga sama nilainya, yaitu 10, di sini pun juga 10 karena koefisiennya sama-sama 1 semuanya. Kalau nanti di sini koefisiennya 2, berarti sini tinggal jadi 20. Oke, kemudian ini tinggal kita turunkan, yaitu dia jadi 10, ini dia 10. Dari sini bisa kita lihat di S-nya, ya, ternyata di hasil akhir semuanya habis, tidak ada yang tersisa. Tadi ketika semuanya habis, maka ini termasuk ke dalam hidrolisis. Ya, karena kalau di hidrolisis tinggal kita lihat nih, asam basa pembentuknya. Asamnya dia di sini asam kuat, basanya dia juga basa kuat. Karena dia terdiri dari asam kuat dan juga basa kuat, maka nanti sifat yang dihasilkan adalah netral. Nah, kalau netral pasti pH-nya akan sama dengan 7. Seperti itu. Jadi untuk yang A, pH larutan yang terbentuk ketika campuran HBr dengan NaOH dengan masing-masing konsentrasi dan juga volume yang diketahuinya seperti ini, diperoleh pH-nya adalah sama dengan 7, yang artinya dia netral. Oke, kita lanjut yang B. Untuk yang B, itu pH larutan dari 50 ml HCl 0,4 M dengan 50 ml larutan CaOH 2 kali 0,4 molar. Jadi ketika dua larutan ini dicampurkan, berapa pH-nya itu yang akan kita cari. Oke, kita cari dulu. Pertama adalah molnya si HCl dengan cara yang sama, yaitu M kali V. M-nya adalah 0,4, V-nya adalah 50. Tinggal kita kalikan ya, 0,4 kali 50 hasilnya adalah 20 milimol. Untuk mol CaOH 2 kalinya sama, yaitu tinggal kita kalikan M dengan V-nya, yaitu menjadi 0,4 kali 50 sama dengan 20 milimol juga. Nah, setelah kita peroleh HCl dan CaOH 2 kali mol masing-masingnya, kita langsung masukkan ke dalam persamaan seperti ini. Nah, ini persamaan reaksinya. HCl direaksikan dengan CaOH 2 kali, dia menghasilkan CaCl2 plus H2O. Kalian sudah belajar persamaan reaksi ini ya. Jadi kita tinggal tentukan garamnya, karena air kita sudah tahu rumus kimianya. Kita cari dulu rumus kimia dari garam yang dibentuk dari asam dan basa pembentuknya ini. Ya, kenapa terbentuknya di sini CaCl2? Karena kan tadi di sini nih ada Cl di sini ya, kemudian di sini ada Ca. Karena H dengan OH tadi kan membentuk H2O, berarti sisanya adalah Cl dengan Ca. Nah, Cl sendiri kan muatannya negatif 1, Ca-nya ini adalah muatannya 2+. Bisa kita lihat dari sini yang kedua ya, karena ini sudah hasil kali silang. Ca2+ karena ada di golongan kedua juga ya.
Ca2 plus dengan Cl min, terbentuklah CaCl2 karena sudah kita kalikan silang. Oke, sekarang kita setarakan. Yang kita setarakan pertama adalah logamnya dulu. Dari H, Cl, Ca, dan O, ini yang logam adalah Ca. Ca di kiri adalah 1, Ca di kanan juga 1, berarti sudah setara. Kemudian kita setarakan unsur non-logam yang lainnya, yaitu Cl, karena O dan H disetarakan terakhir. Cl di kiri ada 1, Cl di kanan ada 2, berarti kan belum setara. Nah, supaya yang di kiri sama dengan yang di kanan, berarti ini nanti dikalikan 2. Jadi kita taruh koefisien 2 nanti di depan HCl. Kemudian kita cek H-nya, H di kiri ada 2, di sini ada lagi nih 1 kali 2, berarti jumlah H di sebelah kiri ada 4 karena 2 ditambah 2. Nah, sebelah kanan baru ada 2, supaya sama dengan 4, berarti sini kalikan dengan 2. Sekarang tinggal kita setarakan jumlah O di kiri 1 kali 2, jumlahnya 2, O di kanan itu juga 1 kali 2, jumlahnya sama-sama 2. Berarti reaksi ini sudah setara. Tinggal kita masukin data yang sudah kita hitung tadi untuk mol HCl dan juga mol CaOH 2 kalinya. Mol HCl-nya adalah 20, mol CaOH-nya juga dia 20 ya. Kemudian untuk CaCl2 dan H2O ini belum terbentuk, makanya ini masih dianggap 0, kosong karena masih mula-mula, belum direaksikan. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita adalah membagi dengan koefisien masing-masing nih. Ini dulu 20, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 10. Kemudian CaOH 2 kali juga sama. 20 dikali dengan koefisien CaOH 2 kali kan 1 nih ya. Berarti kan nanti di sini dia hasilnya adalah 20. Nah, dari sini kita lihat yang lebih sedikit pasti dia yang habis. Yang habis lebih dulu. Berarti di sini yang akan lebih sedikit 10, otomatis nanti HCl dia akan habis lebih dulu. Jadi dia nggak punya sisa seperti ini. Karena dia tidak ada sisa, mula-mulanya 20, berarti yang bereaksi semuanya nih. Karena 20 dikurangi 20 hasilnya adalah 0. Nah, untuk mengisi di baris reaksi ini nih, untuk CaOH 2 kali, CaCl2 dan juga H2O, kita tinggal pakai perbandingan koefisien. Ya, karena di sini dia koefisiennya 2, molnya 20, ini koefisiennya 1, berarti molnya adalah 10. Atau bisa kita cari tinggal 1/2 dikali 20, hasilnya adalah 10. Sama, ini pun juga seperti itu. Lihat dulu koefisien dia 1/2 lagi dikali 20, hasilnya dia adalah 10. Ini juga sama seperti itu. Ya, jadi ini 2/2 dikali 20 hasilnya adalah 20. Tinggal kita lihat perbandingan koefisiennya. Nah, sekarang kita tinggal turunkan 20 dikurangi 10, hasilnya dia adalah 10 ya. Jadi untuk yang di sebelah kiri itu tandanya selalu negatif, yang di sebelah kanan tandanya selalu positif. Jadi di sini 0 ditambah 10 hasilnya adalah 10, 0 juga ditambah dengan 20 hasilnya dia 20. Nah, dari sini bisa kita lihat di sisanya, ternyata yang sisa siapa nih? Yang tersisa adalah basa. Basanya sifatnya basa kuat. Ya, karena sisa adalah basa, berarti nanti kita akan peroleh konsentrasi OH-. Karena basa kuat, berarti kita akan mencari konsentrasi OH- dengan menggunakan rumus ini. Ya, MB dikali sigma OH-. Nah, MB-nya sendiri itu nanti kita pakai rumus N per V total. N-nya dia adalah 10 ya di sini ya. Kita pakai mol yang di akhir nih. Molnya CaOH 2 kali bukan yang dipakai 20 ini ya, tapi yang dipakai adalah yang di akhir reaksi. V total berarti kita tinggal jumlahkan volumenya HCl dengan volumenya CaOH 2 kali. Kita masukkan ini 10 dibagi 100 karena 50 ditambah 50 ya. Nah, sigma OH ini karena CaOH 2 kali, OH-nya ada 2. Makanya kita tulis ini adalah 2. Nah, hasilnya ini adalah 0,2. 0,2 kita bisa tuliskan dia sebagai 2 kali 10 pangkat min 1 molar. Sudah dapat konsentrasi OH-, berarti selanjutnya kita akan mencari pOH. pOH-nya berarti dia di sini adalah min log dari konsentrasi OH-. Tinggal kita masukkan yaitu min log dari 2 kali 10 pangkat min 1. Ya, satunya tinggal kita pindahkan ke depan. Terbentuklah dia 1 min log 2. Udah selesai belum nih? Di sini baru pOH, yang ditanyakan pH ya. Berarti kita cari dulu pH-nya. pH rumusnya adalah 14 min pOH. Ya, berarti tinggal kita kurangkan 14 dikurangi 1 min log 2 ini. Hasilnya berapa? Berarti tinggal 14 dikurangi 1, hasilnya 13. Ini min ketemu min, jadilah dia plus log 2. Jadi hasil akhirnya adalah 13 plus log 2. Hasil pH ini kan menunjukkan bahwa dia sifatnya basa ya. Sifatnya basa karena dia di sini yang tersisa adalah basa. Basa kuat mendekati nilai 14. Jadi sini sesuai dengan data yang ada. Oke. Terima kasih. Kita sudah selesai pembahasan tentang penentuan pH campuran asam dan basa.
Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.